orang kaya seperti Mark Zuckerberg, lalu Bill Gates, lalu Warren Buffett hanya mengenakan setelan yang formal, yang biasa. Tetapi saya berani menjamin investasi saham pasti akan untung. Hiduplah minimalis. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Oke, semangat pagi rekan-rekan semua. Berjumpa lagi dengan saya. Baik, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan dan mengenalkan lebih tepatnya pasar modal Indonesia kepada rekan-rekan semua, ya. Mulai dari apakah aman, lalu regulator itu siapa saja, tugasnya apa aja, lalu apakah investasi saham itu memiliki biaya-biaya, keuntungan kerugian investasi saham, ya. Jadi sudah saya menjelaskannya. Baik, jika ada yang terlewat silakan lihat video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya memberikan tips dan trik berinvestasi saham. Karena saya mengalami dua zaman yang berbeda. Di awal saya mengalami zaman belajar investasi saham sendiri, trial and error, ya, rugi-rugi sendiri. Tidak apa-apa, itu biaya belajar. Tetapi saya tidak ingin rekan-rekan semua mengalami hal yang sama seperti saya. Ya, harus mengeluarkan biaya melalui kerugian. Ya, padahal zaman sekarang ada video-video tutorial yang bisa rekan-rekan saksikan secara gratis. Ya, berikut tips and trik dalam berinvestasi saham. Ya, tips and trik yang pertama adalah lebih secara umum terlebih dahulu, ya. Secara umum terlebih dahulu. Ya, investasi yang aman itu waspada yang pertama. Waspada terhadap apa? Ya, waspada terhadap investasi yang menjanjikan untung yang pasti, apalagi dalam jangka pendek. Ya, saya tidak pernah menyampaikan investasi saham pasti untung, apalagi dalam jangka pendek. Tetapi saya berani menjamin investasi saham pasti akan untung jika rekan-rekan berproses dalam jangka panjang dan rekan-rekan sudah dibekali oleh pengetahuan yang sangat luas tentang investasi saham. Seperti itu. Lalu waspada yang kedua adalah waspada terhadap bujuk rayu. Ya. Contohnya di telepon nih, halo Mas A, mau ketemuan dulu nggak? Saya ada produk investasi ini. Apa itu? Ya nanti ketemuan dulu, nanti saya jelaskan. Wah, udah. Kita waspada hal seperti itu. Daripada waktu kita terbuang, lebih baik tonton video ini aja toh di rumah. Ya, seperti itu. Lalu waspada yang ketiga adalah waspada terhadap investasi yang model bisnisnya rekan-rekan nggak ketahui. Yang model bisnisnya terlalu ribet, ya. Yang modal bisnisnya seperti kalau kamu ngajak ini nanti kamu dapat sekian, kalau dapat sekian nanti kamu dapat ini, ya. Nanti kalau kamu ngajak 1000 orang, wah seperti itu, ya. Itu nggak salah, tidak ada yang salah dengan model bisnis seperti itu. Tetapi rekan-rekan harus memahami model bisnisnya. Saya sarankan jangan berinvestasi pada investasi yang model bisnisnya rekan-rekan nggak ketahui, ya. Itu tips yang pertama dari saya, waspada. Ya, slide berikut akan menampilkan contoh skema piramida dan skema Ponzi. Ya, skema piramida yang pertama seperti tadi saya jelaskan, anggota rugi jika tidak merekrut anggota baru. Lebih fokus pada perekrutan anggota baru daripada penjualan produk. Biaya keanggotaan tidak sebanding dengan nilai produk yang diperoleh. Ada underlying produk sebagai kamuflase dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Itu skema piramida. Lalu skema Ponzi, yang pertama tidak memiliki underlying produk yang ditransaksikan dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Lalu yang kedua, diminta untuk terus-menerus menambah aset investasi. Lalu ketiga, keberlangsungan sistem ditentukan oleh hasil perekrutan anggota baru. Lalu yang keempat, jika tidak ada lagi anggota baru, investor tidak mendapatkan hasil investasi karena prinsip gali lubang tutup lubang. Ya, ini poster saya dapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jadi rekan-rekan silahkan lihat, silahkan cek. Apa sih perbedaan antara skema piramida, skema Ponzi? Itu adalah salah satu model investasi yang berbahaya.
Ada juga money game ya, ciri-cirinya seperti apa? Silakan rekan-rekan cek. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tips memilih sekuritas ya. Slide berikut menampilkan tips memilih sekuritas. Ada banyak poin yang harus rekan-rekan perhatikan. Tetapi pada tampilan berikutnya saya akan menunjukkan video bagaimana cara melihat MKBD sebuah sekuritas. MKBD itu adalah modal kerja bersih disesuaikan. Jadi semakin besar MKBD, sekuritas tersebut semakin bagus ya. Semakin banyak modal yang dimiliki. Semakin banyak modal yang dimiliki, fasilitas yang diberikan semakin banyak ya. Dana nasabah juga, jumlah investor juga bisa dicek ya. Baik, slide berikut itu menampilkan poin-poin penting tips memilih sekuritas, antara lain mempunyai izin. Ya, tentu saja sekuritas itu harus didaftarkan ke OJK, baik sebagai broker, underwriter maupun manajer investasi, ya, dan tercatat sebagai anggota Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, pengalaman, memiliki pengalaman yang cukup lama serta track record yang baik. Lalu riset, perusahaan efek yang berkualitas harus memiliki unit penelitian serta analisis yang kompeten, netral serta objektif dalam melakukan penelitian. Lalu jumlah investor, pertimbangkan jumlah investor yang menggunakan layanan perusahaan efek tersebut. Semakin banyak nasabah, maka tentu saja semakin baik perusahaan efek tersebut. Lalu ada MKBD, ini yang terpenting, yaitu adalah modal kerja bersih disesuaikan. MKBD yang besar berarti semakin baik perusahaan efek tersebut. Lalu data real time, apakah perusahaan tersebut memberikan fasilitas real time data? Apakah gratis? Apakah bisa diakses di mana saja melalui handphone atau PC? Ya, silahkan dicek. Lalu biaya lain-lain, pastikan perusahaan efek Anda tidak memiliki biaya lain-lain yang terselubung. Seperti saya jelaskan sebelumnya, pastikan di awal biaya apa yang timbul jika saya menjadi nasabah di sekuritas ini. Lalu fasilitas, pastikan memiliki fasilitas dan sarana yang memadai. Ya, contohnya seperti kejelasan aliran dana, laporan transaksi, fasilitas edukasi yang gratis dan berlanjut ya. Lalu transaksi online, apakah transaksi bisa digunakan di rumah? Bisa dilakukan di rumah melalui PC atau mobile device yang didukung dengan data real time yang selalu update ya. MKBD itu saya tegaskan penting, itu bisa dilihat di Bursa Efek Indonesia ya. Videonya, tutorialnya ada di slide berikut ini. Pada video sebelumnya saya pernah menyampaikan tips and trik bagaimana cara memilih sekuritas. Salah satunya adalah MKBD yang berkali-kali saya tegaskan ya. Berikut cara melihat detail MKBD dan detail keadaan sekuritas lainnya melalui website regulator, yaitu Bursa Efek Indonesia. Caranya adalah www.idx.co.id, lalu pilih anggota bursa dan partisipan, lalu klik profil anggota bursa. Tampilannya akan seperti ini. Katakan kita ingin memilih sebuah sekuritas, ya. Kita sebut saja random. Misalkan kita sebut saja ya. Ini lalu kita cari. Oke, tinggal diklik. Nah, di sini ada detail sekuritas ya. Nah, lalu di sini ada nilai MKBD terakhir sebesar 274 miliar ya. Ada modal disetor, ada modal dasar ya. Lalu kegiatan usaha, izin usahanya sebagai apa? Sebagai manajer investasi dan penjamin emisi efek ya. Selanjutnya adalah melihat overview secara keseluruhan rata-rata MKBD ya, nilai transaksi, nah laporan keuangan jika ingin spesifik. Tetapi yang saya tegaskan di sini adalah mempertanyakan mengapa nilai MKBD terakhir tulisannya di bold atau ditebalkan. Artinya MKBD ini sangat penting menurut Bursa Efek Indonesia. Lalu bagaimana dengan sekuritas lainnya?
Baik, kita lihat MKBD-nya. Nilai MKBD terakhir untuk sekuritas tersebut di atas adalah sebesar 874 miliar, jauh lebih tinggi daripada sekuritas sebelumnya, ya, dengan kegiatan usaha, penjamin emisi efek, dan perantara perdagangan efek. Kita cek lagi sekuritas lainnya. Misalkan ini. Kita cek MKBD perusahaan tersebut di atas senilai 1,1 triliun. Wow, besar sekali, ya. Lalu izin usahanya penjamin emisi efek. Kita cek sekuritas lainnya. Misalkan seperti ini. Ya. Nah, ternyata sekuritas tersebut di atas nilai MKBD terakhir hanya 453 miliar dengan izin usaha penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek. Sekian penjelasan MKBD dari saya. Saya ingin menegaskan bahwasanya nilai MKBD sangat penting, oleh karena itu dari Bursa Efek Indonesia dikembangkan. Ya, ingat MKBD adalah modal kerja bersih disesuaikan. Ya. Selanjutnya adalah tips investasi saham mengelola keuangan, ya. Jadi dalam investasi saham tadi saya jelaskan di awal butuh komitmen, ya. Komitmen penundaan konsumsi sekarang, ya. Komitmen mengelola keuangan berapa persen yang harus kita tabungkan, gitu, ya. Sekarang kita cek. Saya sangat menyarankan sisihkan 20-30% dari pendapatan Anda sebagai dana untuk investasi secara rutin. 20-30%. Tapi tadi saya bilang 50% untuk yang ekstrim. Kalau bisa 50, kenapa 20-30? Ya, investasi yang utama. Ya, mumpung masih usia produktif, ya, berat di awal, ringan di akhir. Percaya itu. Lalu tinjau secara berkala pengeluaran Anda. Ya, hal ini saya lakukan. Ya, jadi saya mempost beberapa hal penting yang saya belanjakan, contohnya seperti konsumsi bulanan, entertainment, lalu biaya pemeliharaan hewan kesayangan. Itu ada, saya buat. Ya, itu penting sekali untuk melihat pos-pos pengeluaran. Yang mana setelah kita review, setelah kita evaluasi, kita bisa berpikir, oh pos ini bisa saya hemat. Oh pos ini bisa dikurangi. Apalagi seperti saat ini pandemik, entertainment itu nilainya turun banget. Ya, kita nggak jajan keluar, kita nggak nongkrong bersama rekan-rekan kerja, ya, itu seharusnya bisa dialihkan ke investasi. Lalu yang ketiga, saya sangat menyarankan baik bagi generasi muda ataupun generasi generasi yang sudah mapan atau generasi X seperti itu, ya, untuk mengurangi pengeluaran yang bersifat want atau bersifat konsumtif. Kalau kita bisa hidup minimalis, kenapa kita hidup yang wah? Ya, contohnya sering kita lihat mungkin di salah satu media sosial, ketika orang kaya seperti Mark Zuckerberg, lalu Bill Gates, lalu Warren Buffett hanya mengenakan setelan yang formal, yang biasa. Itu aja, tidak penuh perhiasan. Seperti itu, ya. Jadi minimalis itu penting sekali rekan-rekan semua. Ya, tidak perlu kita hidup dengan wah. Oke, itu tips investasi saham mengelola keuangan. Pertama, sisihkan dana. Ya, dan komitmen. Penyisihan dana itu butuh komitmen, seriusan. Karena saya sudah berproses sejak lama. Kadang sesuai dengan komitmen yang saya buat, kadang tidak sesuai, dan itu butuh komitmen. Sekali lagi, butuh semangat, butuh keyakinan yang tinggi. Ya. Lalu yang kedua itu adalah tinjau secara rutin pengeluaran Anda. Yang ketiga, hiduplah minimalis. Kurangi pengeluaran yang bersifat want dan konsumtif. Nah, ini pertanyaan penting selanjutnya. Sangat penting. Berikut tips investasi saham. Kita mau long term atau trading?
Apa perbedaan long term dengan trading? Ya, trading itu rekan-rekan melakukan jual beli saham jangka pendek. Ya, yang mana ingat high risk high return. Tetapi long term, ya, long term rekan-rekan melakukan investasi saham dalam jangka panjang. Sifatnya seperti tabungan. Ditabung, dibelikan terus saham setiap bulan. Dibelikan, baru akan dicairkan mungkin nanti ketika masuki masa pensiun. Itu sifatnya long term. Ya. Ingat high risk high return. Ya. Pertanyaan yang muncul untuk menentukan kita trading atau long term adalah satu, apa yang Anda butuhkan? Pendapatan rutin atau pertumbuhan modal? Jika rekan-rekan memerlukan pendapatan rutin atau pendapatan tambahan, silahkan trading, ya, karena trading hasilnya bisa dinikmati segera mungkin. Tetapi jika rekan-rekan hanya menginginkan pertumbuhan modal, dalam arti ya saya sekarang sudah punya 2M, ya mungkin 10 tahun lagi saya mau aset 2M ini tumbuh lah gitu. Berarti sebaiknya rekan-rekan long term aja karena sudah santai, ya. Selain itu juga perlu diperhatikan apakah rekan-rekan sudah memiliki modal yang besar. Kalau modalnya sudah besar, silakan trading. Tetapi kalau masih modal kecil, kita cari jalan aman dulu aja, investasi pelan-pelan. Ya, tidak perlu modal besar untuk memulai investasi saham. Seperti itu. Lalu yang kedua, berapa lama Anda bersedia menunggu untuk mendapatkan hasilnya? Jika rekan-rekan ingin mendapatkan penghasilan dari saham sekarang juga, silakan trading. Karena trading itu ibarat berdagang, beli jual, ya, sehingga hasilnya bisa dinikmati sekarang juga. Tetapi jika long term, mungkin nanti hasilnya pasti akan dinikmati, ya. Nanti hasilnya pasti akan dinikmati pada saat pensiun, mungkin investasi untuk anak kuliah baru dinikmati, ya. Tetapi butuh waktu yang lama. Lalu yang ketiga, seberapa besar toleransi risiko Anda? Ya. Jika rekan-rekan adalah penerima risiko, silakan trading, high risk high return. Tetapi jika rekan-rekan adalah penolak risiko, silakan investasi jangka panjang karena lebih aman. Ya. Lalu yang keempat, apakah cukup paham dengan investasi saham? Jika cukup paham, jika sudah terbiasa dengan pola-pola di saham, silakan melakukan trading, karena trading itu memerlukan pengetahuan yang cukup luas, baik tentang analisis fundamental dan analisis teknikal. Tetapi jika rekan-rekan baru masuk ke pasar modal, saran saya investasi jangka panjang. Beli saham perusahaan yang produknya sering rekan-rekan pakai. Itu dulu tips dari saya, nanti akan ada tips and trik lanjutannya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.